Asik. Tapi kamu masih pengen ngejaga lingkungan? Retro tempatnya. Jadi hari ini kita akan bersama owner yang mengaplikasikan konsep di kafenya pakai green business. Kira-kira siapa dan seperti apa dan menginspirasi apa beliau? Langsung kita saksikan dan selamat datang di Naja Talks. Kita memanfaatkan bagaimana barang-barang yang sudah tidak terpakai ini dipakai kembali, diguna ulang. Meskipun kita tidak memakainya secara langsung, tetapi secara visual kita bisa memanjakan mereka. Saya dan suami fokus dengan green business semacam ini, itu setidaknya mengedukasi kepada customer supaya kita lebih bijak untuk menggunakan plastik yang sekali pakai semacam itu gitu. Hai Yunda, kembali lagi di segmen Naja Talks. Kali ini kita lagi bersama owner ya. Kalau di Jakarta nih ada owner Loli Cafe. Kalau ini ada owner Retorika, Mbak Ismi. Sapa-sapa dulu Mbak Ismi. Kenapa harus di Jakarta? Assalamualaikum Yunda semua, saya Ismi, CEO dari Retorika Cafe Bar and Resto. Oh, saya manggilnya owner apa CEO aja ya? Terserah. Yunda owner. Yunda owner. Oke. Jadi kita lagi di kafenya Mbak Ismi yang ada di Batu Mbak ya? Ya, betul. Konsepnya ini apa nih Mbak Ismi? Kira-kira kafenya ini? Ini konsepnya kami melakukan prinsip 5R. Apa Reduce, tuh, Mbak? recycle, reuse, replace, dan replant. Jadi Retorika Cafe ini kami memakai konsep itu 5R itu. Kami juga minim sampah dan juga kami mengolah semua bahan sudah tidak terpakai, bukan sampah, untuk dibuat properti lebih artsy lagi, lebih berguna. Makanya ini vintage gitu ya Mbak ya? Ya, kayak betul. di belakang ini kan lampu zaman dulu ya sudah tidak terpakai, dipakai lagi nih. Buat apa nih Mbak ini? Pot bunga ya? Ya, pot bunga. Jadi masih banyak lagi. Kalau kepo apalah aja yang digunakan lagi, langsung datang ke Retorika Cafe. Nah, jadi ini kan tadi dijelasin kalau misal ini ada konsep 5R, ada konsep pengolahan barang bekas menjadi barang berguna. Sebenarnya awal mula kenapa mengusung konsep yang kalau bahasa kita ramah lingkungan gitu tuh apa sih Mbak? Oke, jadi Retorika Cafe sudah 5 tahun dari sekarang dia beroperasi. Nah, awalnya kami memang hanya ingin membuat tempat berkumpul teman-teman naturalis. Naturalis biologis gitu ya, teman-teman yang concern ke konservasi begitu. Betul. Nah, dari situ lalu kemudian kami membuat, ya wis kalau mau berkumpul sekalian aja kita bikin kedai kopi kecil-kecilan. Nah, sementara suami saya sebagai think tanker, desainer dan arsitek Retorika ini, dia pas waktu itu menyukai sukulen dan kaktus. Sehingga kemudian kedai ini, warung kopi ini kami susun atau kami desain sukulen, kaktus dan juga barang-barang dari kayu. Tapi terus makin kesini, lah kalau sukulen sama kaktus aja itu kan terlalu panas. Akhirnya diubahlah, ditambahi dengan tumbuhan-tumbuhan yang sebegitu banyak seperti ini supaya lebih homey. Nah, tetapi prinsip kami adalah mengolah barang-barang yang sudah tidak terpakai, bukan barang antik ya. Kalau barang antik itu kan punya nilai dijual ya? Ya, punya nilai jual lebih. Tetapi kita memakai barang-barang yang sudah tidak terpakai, kemudian diolah lagi, dibentuk lagi, kemudian menjadi barang yang lebih artsy, lebih berseni gitu. Misalnya nih, kalau teman-teman kesini lihat wastafel di depan itu tempat cuci tangan, itu bukan dari wastafel biasa yang itu ya, bukan kayak gitu, tapi dia memakai casingnya TV jadul. Yang belakangnya itu? Ya, casingnya TV jadul dipakai untuk wastafel. Nah, penasaran kan? Makanya kesini. Betul. Nah, barang-barang seperti itu yang kami olah. Nah, kenapa begitu? Karena memang di zaman sekarang, di abad modern ini, sampah itu menjadi istilahnya masalah yang besar banget. Ya, betul.
Nah, semakin peradaban itu semakin maju, maka sampah juga akan semakin banyak. Oke. Nah, kita memanfaatkan itu, memanfaatkan bagaimana barang-barang yang sudah tidak terpakai ini dipakai kembali, diguna ulang, meskipun kita tidak memakainya secara langsung, tetapi secara visual kita bisa memanjakan mereka. Gitu. Itu awalnya semacam itu. Kenapa kita memilih 5R itu tadi? Nah, karena kami adalah kumpulan komunitas-komunitas naturalis yang harus bagaimana caranya menjaga bumi begitu. Nah, kemudian kafe ini berdiri dengan konsep ramah lingkungan itu tadi. Mulai dari servisnya ke customer, barang-barang yang tidak memakai packaging sekali pakai dan lain-lain sebagainya, begitu. Oke, berarti bisa dikatakan ini kayak green business gitu Mbak ya? Ya, betul. Terus mungkin bisa dijelasin nih Mbak, sebenarnya relatable nggak sih mengaplikasikan green business dalam kafe ataupun bisnis yang lain gitu? Kalau konteksnya kafe Mbak ya? Oh, tentu relate banget, karena apalagi sekarang di kota-kota besar pasti mereka sudah mengibarkan bendera darurat sampah, itu pasti. Dan bisnis kuliner itu dimanapun pasti bertumbuh dengan sangat pesat. Nah, ketika kita berbisnis kuliner pasti juga akan menimbulkan residu atau sampah yang sangat besar, apalagi sampah-sampah organik, sampah anorganik yang packaging yang sekali pakai semacam itu. Nah, saya dan suami fokus dengan green business semacam ini, itu setidaknya mengedukasi kepada customer supaya mereka lebih bijak. Bukan anti plastik ya, karena semua hal yang ada di dunia ini kita pasti bersahabat dengan plastik. Nah, bagaimana caranya supaya kita lebih bijak untuk menggunakan plastik yang sekali pakai semacam itu gitu. Jadi sangat relate. Kalau teman-teman mau berbisnis semacam ini, green business, ini tidak istilahnya ini adalah jangka panjang. Kita bisa menyelamatkan bumi untuk tahun depan. Memang kendalanya adalah pricely, lebih mahal. Betul. Segala sesuatu yang bisa digunakan ulang ini lebih mahal gitu ya. Tetapi ada value tersendiri yang harus kita pegang teguh supaya kita punya idealisme yang bisa dijual ke customer gitu. Iya, jadi yang dijual itu bukan cuma produk aja, tapi juga idealis perlu di-deliver ke banyak orang ya Mbak ya? Ya, betul. Melalui, kalau versi saya tuh kan kayak ini kan dakwah hijau begitu ya? Ya. Jadi bagaimana kita punya jualan, tapi kita juga ngasih tahu ke orang bisa loh. Kadang soalnya underestimate gitu loh Mbak, underestimate tentang gerakan-gerakan penghijauan, apalagi green business. Mungkin apakah dulu Mbak juga sempat mikir kayaknya nggak mungkin deh aplikasikan ini, kayaknya nggak mungkin, itu cuma utopis aja begitu loh Mbak? Ya, di 5 tahun yang lalu ketika kita belum tren dengan gerakan hijau semacam ini, 5 tahun yang lalu ini adalah sebuah hal yang kok kayaknya nggak mungkin sih gitu. Benar. Saya mulai dari awal merintis ini itu berdarah-darah Mbak Aul. Berdarah-darah ya. Nggak keluar gitu Mbak ya? Berdarah-darah. Mulai dari dalam saya mengedukasi kru untuk bagaimana caranya mereka konsisten dengan ramah lingkungan, itu juga sudah tantangan tersendiri. Betul. Ketika customer datang, kita menerapkan sesuatu yang ramah lingkungan semacam itu, misalnya kita tidak menyediakan sedotan plastik, kita tidak menyediakan tisu juga. Betul. Ini pada 5 tahun yang lalu ini adalah sebuah hal yang tidak biasa di customer gitu. Bahkan kadang-kadang pernah nih suatu saat ada customer yang sempat bilang, kafe ramainya seperti ini kok nggak nyediain tisu sih gitu. Gitu. Nah ini. Nah, bagaimana caranya kemudian kru kami secara nggak langsung menjelaskan kepada mereka dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas, dan dengan sangat sopan kepada customer. Nah, disinilah nilai-nilai edukasi itu kami tanamkan sedikit demi sedikit kepada customer. Buktinya, mereka juga balik lagi kok ke kami, revisit lagi. Mereka tidak kapok ke sini, tapi mereka revisit lagi ke sini. Tentu dengan kualitas makanan yang tetap kami jaga ya, bukan sekedar kami menjual value semacam ini, tetapi kualitas makanan tetap kami jaga. Menarik ya, kita sempat skip sejarah awalnya. Saya kepo nih Mbak, jadi sebenarnya awal mula berdirinya ini tuh pas apa dan pas kepikiran apa kok tiba-tiba oh ya udah gitu, bikin ini aja gitu. Ya nggak kepikiran apa-apa, ya itu awalnya adalah karena tahun berapa dulu Mbak itu? 2018.
2018. Suami saya memang dia penggerak konservasi. Dia concern di fauna burung satwa liar. Konservasi burung. Ya, konservasi burung. Jadi kumpulan dia adalah orang-orang naturalis. Ya, naturalis. Jadi dokter hewan, lulusan biologi gitu ya. Betul. Nah, kalau kumpulannya sudah semacam itu, paling tidak mereka tahulah yang namanya lingkungan. Masa iya sih kami tetap aja diam 1000 bahasa, kemudian ngelihat lingkungan saat ini yang sudah seperti itu, kita harus menjaga bumi, konservasi dan lain sebagainya. Masa iya sih kita tetap mendirikan bisnis food and beverage ini dengan dengan cara-cara yang biasa kayak gitu loh gitu. Apalagi saya juga sudah mulai terbiasa pada waktu itu 5 tahun yang lalu sudah mulai terbiasa untuk memilih jalan minim sampah gitu loh. Ya wis, ayo kita implementasikan ini ke bisnis kita gitu. Oke, berarti 2018 berarti mengalami krisis corona dong, Mbak? Oh iya, nah ya, itu jelas. Pas awal udah mau ngenalin ini udah tabu banget Mas Ian, kena corona lagi. Itu struggle-nya itu gimana, Mbak? sudah lama ya. dan itu masa-masa yang sangat sulit bagi kami untuk memulai bisnis ini karena gini, orang-orang customer yang datang ke kami ke Retorika itu mereka lebih ingin menikmati ambience-nya Retorika karena nanti mungkin teman-teman akan melihat sedikit tour untuk sedikit tour Retorika. Mereka datang ke sini untuk healing, apalagi Kota Batu kan hawanya sejuk. Mereka dari Surabaya, dari Malang yang bagian bawah kayak gitu kan panas. Datang ke sini pengen healing. Nah, pada saat corona, orang-orang tidak boleh keluar rumah, tidak boleh dine in begitu. Pada akhirnya kami hening gitu di sini. Kok detak jantung tuh kayak nggak ada? Ya, nggak ada pergerakan detak-detaknya kayak gitu. Nah, tapi kami tetap buka dengan cara take away. Tapi ya itu masalahnya adalah kalau kami bersaing dengan makanan online seperti itu, deliver makanan kayak gitu, kami tidak mampu karena startnya kami sudah tidak bisa menyamai mereka lebih dulu pastinya. Dan tentu kalau di tempat kami harganya lebih pricely karena dihitung mereka juga harus membayar ambience dan lain sebagainya semacam itu. Jadi pada saat corona di 2 tahun ini saya sempat membayar kru kami itu setengah gaji mereka untuk supaya finansial kami tetap stabil, bisa diselamatkan begitu. Betul di tengah krisis. Ya. Pokok ada aja caranya gitu ya. Green bisnisnya jalan, pegawainya juga tetap ada, pokoknya tetap jalan gitu ya. Entah nggak tahu di masa depan gimana, tapi dan yang membuat pricely pada saat take away itu karena packaging kami tidak menggunakan packaging yang sekali pakai, misalnya styrofoam, kita tidak memakai styrofoam. Terus apalagi sendok plastik. Ya, sendok plastik kita tidak memakai sendok plastik. Terus lalu nggak kalau sendok kayu. Sendok bambu sekarang kan estetik banyak sekali. Terus apalagi gelas kantong plastiknya itu kami memakai besek itu kayak bambu yang dirakit gitu ya. Kami pakai besek dan juga kami memakai kantong yang dari tepung singkong. Oh iya betul, ada telo bag, namanya telo bag. Telo itu singkong dalam bahasa Jawa, bag. Jadi dia bukan kresek, tetapi dia dari tepung singkong. Memang terdekomposisi, tapi memang agak lama. Yang penting terdekomposisi ketimbang kita memakai plastik yang bahkan itu bisa beribu-ribu tahun. Ya. Sungguh mengerikan aja gitu. Ya. Berarti dengan segala konsep yang terstruktur, mulai dari sendok aja dipikirin, habis itu pembuangan sisa makanan, apakah juga ada pengolahannya sendiri atau gimana, Mbak? Ya, insya Allah sampai saat ini 80% sampah yang kami produksi hasil dari bisnis kami itu 80%-nya sudah kami olah sendiri. 20%-nya memang kami tidak membuang ke TPA memang, tapi 20%-nya kami olah sendiri, dibakar. Jadi kami masih belum tahu caranya mengelola residu sampah itu. Jadi sampah itu di dapur itu sudah dipilah, Mbak.
apa namanya, kami memilahnya anorganik dan organik. Anorganik itu satu macam, organik itu dibagi atas dua macam. Jadi kalau anorganik misalnya plastik yang masih bisa dijual di bank sampah, kita bersihkan, lalu kita keringkan dan disimpan di gudang. Ketika nanti sudah banyak, lalu kami setor ke bank sampah. Kami bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu untuk menyalurkan itu. Nah, kalau yang sampah organik nih kami bagi dua. Misalnya nih, sampah-sampah sisa makanan manusia kayak sisa-sisa makanannya customer, nasi, food waste gitu ya, food waste kayak gitu. Kami jadikan satu, paginya kami kumpulkan, kemudian kami setor ke peternak-peternak. Jadi ada satu peternak langganan kami juga mengambil ayam dari sana untuk produksi di sini, untuk dimakan di sini. Kami setor ke peternak untuk yang sisa makanan. Yang satu lagi sampah organik misalnya kulit buah, daun pisang yang tidak mau dimakan ternak, itu kami komposkan. Jadi kami punya kotak besar dekomposer, dan kami juga punya mesin pencacah. Jadi sampah itu nantinya kita cacah supaya bentuknya jadi kecil-kecil sehingga lebih cepat untuk mengomposkan gitu. Betul. Dimasukkan ke dalam kotak itu, lalu kami berikan bakteri dan ditutup. Sekarang kami sudah mau mulai panen nih, mungkin 2 minggu lagi sudah mulai panen kompos itu. Terus kalau komposnya dipakai sendiri atau memang komersil atau gimana tuh, Mbak? Oh enggak, komposnya dibagi-bagikan ke petani. Kami pun di sebelah pinggir ini berdempetan dengan kebun bunga krisan. Pada saat corona, kami bekerja sama dengan beberapa petani lokal membuat program namanya Tetulungan. Tolong menolong. Ya, tolong menolong. Betul. Dalam bahasa Jawanya tetulungan. Oke. Karena pada saat corona, petani-petani petani-petani bunga potong ini tidak laku sama sekali. Karena mereka nggak ada event yo, maksudnya ada aktivitas outdoor gitu ya, Mbak. Ngapain beli bunga ya? Ya, beli bunga juga ngapain? Event organizer juga kan mati gitu ya. Maksudnya mati suri maksudnya. Jadi mereka menanam bunga hias pun, bunga potong pun tidak laku. Sehingga kami membuat program Tetulungan, petik bunga sendiri dengan harga murah. Begitu. Oke. Benar-benar. Jadi kayak beragam ya, Mbak. Tadi kan ngomongin soal program Tetulungan. Nah, apa ada program lain yang ada di Retorika? Karena tadi di awal kan ini kan awalnya nongkrong aja, orang-orang naturalis gitu ya. Apakah ada program lagi nggak di Retoris ini begitu? Ya, di Retorika kami punya program edukasi kepada customer, tetapi juga ada edukasi kepada para pelajar atau kaum muda. Namanya Retorika Goes to Halokes. Jadi kami menyasar teman-teman pelajar di sekolah-sekolah untuk campaign tentang pilah sampah dan bijak terhadap sampah plastik. Itu. Terus yang kedua, di dalam Retorika itu sebenarnya ada NGO terkait konservasi satwa. Jadi mereka juga edukasi kepada masyarakat umum dan juga pelajar mahasiswa untuk bagaimana mereka mau mengkonservasi lingkungan dengan mencintai satwa-satwa atau fauna-fauna di alam liar begitu. Dan yang terakhir adalah kami punya program Sasisu, Sabtu Sinau Seru. Jadi di situ mini workshop karena tempat kami juga tidak terlalu banyak dan kami pengennya supaya workshopnya intimate dengan mentornya gitu loh. Jadi kami adakan itu 2 pekan sekali. Oke. Segala sesuatu yang bisa di workshopkan, misalnya nih art class, betul, cooking class, terus kami juga pernah bikin diskusi akademik atau review film, screening seperti itu. Jadi memang misi kami pada waktu itu adalah membuat learning center, karena kalau di Kota Batu kalau mau ikut workshop atau ikut pelatihan apapun pasti bergeraknya ke Malang, ya kan? Ke Kota Malang. Nah, kami ingin bagaimana caranya kami berpionir supaya Retorika ini menjadi learning center. Itu idealisnya. Yang tidak idealis adalah supaya Retorika tetap mambu ilmu gitu loh. Karena kita juga sedekah ilmu begitu. Betul. Karena sebenarnya saya curiga Retorika ini bukan kafe, cuma kedoknya aja di depan kafe, tapi belakangnya tuh banyak yang dilakuin yang bahkan nggak ada hubungannya sama dunia perfutan ini. Perfutan. Sampai saya lupa tanya, kira-kira ini kalau di Retorika ini
khas menunya itu apa? Saya sampai lupa tanya karena saking asiknya ngobrolin soal apa aja yang mau dilakuin sama Retorika. Nah, kalau di Retorika tuh khas menunya itu apa? Kayak Jawa banget atau Western banget atau gimana? Kami konsisten dengan menu Nusantara. Oke, lokal. Ya, lokal. Apalagi kami juga ada menu apa namanya kopi serius gitu. Jadi bukan hanya Wah, dia bercanda berarti. kopi serius yang memang dibikin oleh seorang barista, maksudnya Oh, gitu. Jadi alah, iya. apa namanya kualitas rasanya juga terkontrol gitu. Kami tidak memilih dan tidak menjual biji kopi luar, tapi kami memanfaatkan biji kopi lokal Batu. Jadi Arjuno, Ngantang dan Songgoriti aja. Oh iya. Ya, biasanya betul, kalau betul. kafe atau kedai kopi yang lainnya kan mereka menyediakan kopi Gayo Aceh misalnya atau kopi Papua atau apa gitu. Kami tidak, kami hanya menyediakan kopi lokal Batu, Arjuno, Ngantang dan Songgoriti. Karena apa? Satu, kami ingin menggerakkan ekonomi lokal. Roastery-nya juga roastery lokal soalnya. Oh, gitu. iya. Dan ketika nanti customer dari luar kota Batu yang kesini, misalnya dari Surabaya atau dari Jakarta, mereka bisa mencicipi kopi otentiknya kita gitu. Oke. Jadi kayak semi pemberdayaan potensi lokal begitu ya? Ya, betul. Kayak bukan cuma kopi aja, tapi mungkin juga bahan-bahan yang diambil, Ya, sumber benar. makanannya apa, itu kan juga khas Batu. Karena kan setiap kota pasti punya. Kalau Batu tuh khasnya apa ya Mbak ya? Kalau segi makanan itu? Khasnya apa ya? Kalau ada yang kepo, cari sendiri di Google ya. Oke, jadi kita balik lagi ngomongin soal menu, minuman dan lain sebagainya itu kan sebenarnya ya bagian daripada kegiatan aja kan, bukan main kegiatannya kan Mbak. Jadi kalau kesini tuh bukan, kalau teman-teman kesini mau nyari makanannya aja juga boleh, tapi kalau mau nyari lebih juga sangat boleh disediakan sama Ismi di sini. Ya, Retorika itu selain food and beverage ya, selain kami bisnis ini, ya bisnis ya tetap bisnis karena kan kami juga cari uang gitu. Berputar Tapi begitu. ya berputar gitu. Tapi ada satu di atas kami yaitu Gusti Allah Foundation. Masya Allah, Masya Allah ini support ya. paling kuat. Ya, support paling kuat dan support paling abadi. Gusti Allah Foundation. Jadi kami adalah sebuah gerakan besar yang istilahnya ingin menyelamatkan bumi, idealisnya seperti itu gitu ya. Ingin menyelamatkan bumi, tetapi yang pasti adalah gerakan kami adalah bermanfaat untuk orang lain. Bahwa di surat Quran Berapa tuh? Al-A'raf ya. Al-A'raf bahwa apa namanya sudah terjadi kerusakan di muka bumi. Nah, kita tidak ingin semacam itu kan gitu ya. Bagaimanapun bumi yang kita pijak itu mau nggak mau harus kita pelihara supaya kita tetap bisa berpijak di sini. Biar nggak roboh ya, Ya, bumi yang dipijak. gitu. Karena kalau mau roboh pindah aja begitu ya. Check out aja dari Check out. bumi, lock out kalau mau. Kan kita kan nggak mau lock out ya. Ya. Jadi mau nggak mau solusinya adalah menjaga dengan mulai dari gerakan-gerakan kafe yang seperti ini bisa banget, atau gerakan-gerakan yang mungkin saya nggak bisa bikin usaha kafe tapi bisa bikin UMKM yang lain yang itu sembari campaign soal pentingnya menjaga lingkungan. Ya. Karena kalau bukan sekarang, Kapan lagi? Dan siapa lagi yang kalau nggak kita gitu? iya, karena takutnya kalau besok udah hancur lah maksudnya gitu. Kalau kita mulainya besok takutnya udah nggak ada kesempatan gitu. Benar. Jadi mungkin kasih tips nih Mbak buat Yunda yang mau memulai bisnis dengan idealis yang tinggi juga, itu hal penting yang perlu dipegang itu apa sih Mbak? Duit. Modalnya harus banyak. Betul sekali sih, realistis banget. Realistis. Enggak. Yang penting istiqomah. Tapi duit juga perlu. Karena modal untuk ramah lingkungan itu pricely. Sekali lagi pricely. Kalau kita berani, konsisten, ya mau nggak mau kita harus mengeluarkan banyak uang. Itu pasti. Jadi ya saya bilang ini supaya teman-teman nggak kaget gitu. Nggak kaget. Betul. Wah, ternyata mahal banget gitu. Nah, Siksak shock ya nanti. siksa shock. Dan juga kembali ke dalam diri kita. Kita harus menanyai, kita harus menanyai hati kita. Kita bisa nggak konsisten di situ? Kalau setengah-setengah, mending nggak usah. Tapi paling tidak mengurangi sedikit apa yang harus bukan mengurangi sedikit apa yang harus kita lakukan, tapi mengurangi sedikit sampah-sampah itu gitu. Itu. Jadi gini,
bahwa kalau kita memilih jalan hidup minim sampah itu adalah sebuah jalan pedang, dan kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh berhenti karena lelah. Kita harus terus menerus berjalan di koridor itu. Nah, bahwa kita kalau ingin berbuat kebaikan kepada bumi, niscaya kok kebaikan itu akan berbalik kepada diri kita. Bahwa perubahan itu akan bisa berjalan kalau kita tidak sendirian, kita harus bergandengan tangan. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Kalau ini versi ustazah bukan di masjid, di kafe. Bener ya guys? Karena kita harus dakwah di mana-mana ya. Oh iya. Mbak ya, karena bukan hanya di mimbar tapi juga di kursi kafe pun sebagai ruang kita untuk berdakwah. Ya. Jadi bukan tentang itu aja, tapi sebenarnya kalau ngomongin soal konsisten, modal yang besar dan lain sebagainya, menurut Mbak Ismi sendiri, di tengah campaign lingkungan yang semakin meningkat gini, apakah itu memudahkan segmen itu semakin luas, Mbak? Kalau dulu kan masih tabu, segmennya pasti sedikit untuk nyari orang yang peduli dan juga mau bareng-bareng. Tapi kalau sekarang dengan campaign yang sebegitu gencarnya, apakah itu peluang usaha untuk pakai konsep green business? Tentu. Sekarang aktivis-aktivis lingkungan, gerakan-gerakan yang menyadarkan mereka kepada kepedulian lingkungan itu semakin besar. Kampanye bagaimana kita menyelamatkan bumi itu semakin besar. Betul. Mungkin dampaknya nggak sekarang ya, tapi dampaknya akan nanti, dan itu akan menjadi kesadaran tersendiri bagi orang-orang. Nah, ketika kita konsisten mulai dari sekarang untuk berlaku green business atau green entrepreneur, insya Allah nanti buahnya akan kita ambil dengan sangat manis begitu. Semanis senyuman Yunda gitu. Nah, Jangan meningkat ini ya. Oke. Terakhir mungkin ya Yunya, harapannya untuk retorika itu apa nih Mbak? Untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan harapannya apa? doain aja kalau kita tetap konsisten di jalan ini, karena memang betul-betul jalan seperti ini, jalan yang kami pilih dengan green entrepreneur seperti ini bukan jalan yang umum, tetapi penuh dengan hambatan-hambatan, terutama kalau customer komplain dan lain sebagainya semacam itu. Doain saja di 10 tahun ke depan kami masih konsisten di jalan ini, supaya memang betul-betul kami bisa menyebarkan semangat untuk menjaga bumi lebih baik. Dan bahwa gerakan ini bukan hanya gerakan mimpi, tapi gerakan yang penuh aksi dan perlu diwujudkan dengan langkah-langkah kecil gitu Mbak ya. Itu aja mungkin dari obrolan kita Mbak Ismi ya. Oh ya, satu lagi. Apa nih Mbak? Sebar semangat, rawat ibu bumi. Yeay, jangan lupa Yunda untuk terus sebar semangat merawat bumi, karena kalau bukan sekarang apalagi kalau bukan Yunda dan kita, siapa lagi? Itu aja dari segmen kali ini, sampai ketemu di segmen selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.